Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sekarang di tangan gua sudah ada HP Realme 5S, HP kelas menengah dari Realme yang merupakan bagian dari keluarga Realme 5 series. Oh ya, sekedar info, Realme 5 series sendiri terdiri dari Realme 5, 5i, 5S, dan yang paling tinggi Realme 5 Pro. Oh ya, sebenarnya Realme 5, 5i, dan 5S itu sama aja ya. Yang berbeda cuman resolusi kameranya aja guys. Kalau di Realme 5 dan 5i dia resolusi kamera belakangnya 12 megapiksel. Kalau di 5S ini dia resolusi kamera belakangnya 48 megapiksel dengan sensor dari Samsung, yaitu Samsung ISOCELL GM1 ya. Nah, bedanya 48 MP di Realme 5 Pro dia menggunakan sensor kamera dari Sony. Kalau nggak salah Sony IMX586 deh. Dan juga pasti chipsetnya juga beda ya, dia pakai Snapdragon 712, sementara Realme 5, 5i dan 5S dia pakai Snapdragon 665. Lanjut kita bahas desain dan build quality-nya. HP ini menggunakan material plastik dengan motif pola berlian pada backdoor-nya yang mampu memberikan tampilan yang cukup unik ya guys. Bodi plastiknya cukup solid, tapi sayangnya mudah tergores. Dan desain seperti ini tentunya sudah terlihat cukup kuno ya, ditambah dengan model kamera depan tipe water drop seperti ini. Kalau dibandingkan dengan ponsel zaman sekarang yang sudah mengusung kamera depan model punch hole, terus backdoor-nya terbuat dari kaca, tentunya membuat HP ini terlihat jadi agak jadul ya guys. Oke, lanjut kita ke bagian layar. HP ini mempunyai layar berukuran 6,5 inch, berpanel IPS, dan resolusinya cuma HD plus aja guys. Dan refresh rate-nya tentunya masih di 60 Hz ya. Namun walaupun layarnya cuma HD plus aja, tapi untuk gambar yang dihasilkan cukup tajam dengan warna yang lumayan gonjreng. Masih enak dipakai untuk sosmedan, streaming film, ataupun untuk baca berita. Oke, lanjut kita bahas performa dan kinerjanya. Realme 5S ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 665. Chipset ini merupakan chipset kelas menengah ya, yang cukup mumpuni pada masanya. Namun untuk tahun 2025 ini, performa chipset ini sudah terasa sedikit lambat ya, terutama untuk aplikasi berat dan game modern yang membutuhkan spesifikasi tinggi untuk memainkannya. Namun kalau cuman untuk buka aplikasi sosial media, browsing, streaming film, performanya masih cukup bagus ya, cukup bisa diandalkan untuk saat ini. Oh ya, sekedar info, untuk unit yang gua pakai ini varian RAM 4GB dan internal storage 128GB ya. HP ini masih pakai UI Realme versi 1 ya, yang sangat mudah digunakan dan ringan tentunya, tapi mempunyai iklan di beberapa aplikasi yang nggak bisa di-uninstall. Pertama kali diluncurkan pakai Android 9, cuma dapat satu kali saja upgrade ke Android 10 dengan patch keamanan di tanggal 5 November 2021. Artinya HP ini cukup rentan ya terhadap ancaman keamanan, tapi selama kalian pakainya nggak untuk hal yang aneh-aneh, HP-nya masih aman aja kok, tenang aja. Oke, lanjut tes gaming ya. Di sini gua udah install game PUBG Mobile dan juga Mobile Legends. Untuk game PUBG Mobile, settingan grafiknya bisa di smooth high atau balance medium ya. Sayangnya belum bisa HD dan lebih tinggi lagi. Untuk game PUBG menurut gua masih bisa lah ya dimainin, walaupun di settingan grafik rendah, dan untuk gameplaynya sendiri cukup lancar ya, jarang terjadi frame drop. Dan yang gue suka dari HP ini suhu ponsel yang tetap terasa adem ya, walaupun main menggunakan koneksi data seluler. Oke, dan untuk game Mobile Legends itu bisa sampai settingan di grafik ultra ya. Tapi saran gue sebaiknya kalian main cukup di settingan high saja, karena kalau di settingan ultra HP-nya jadi panas dan grafiknya tidak lancar guys. Dan ini adalah cuplikan ketika kita bermain di grafik high ya. Untuk FPS-nya lancar banget, jarang terjadi frame drop. Terus suhunya juga nggak terlalu panas, cuman hangat-hangat normal aja guys.
Oke, lanjut kita bahas kameranya. Sektor kamera merupakan sektor yang diunggulkan pada Realme 5S ini, membawa setup 4 buah kamera, di mana kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan sensor Samsung GM1. Terus ada kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel, dan juga ada makro dan juga depth 2 megapiksel. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan sensor buatan Samsung yaitu ISOCELL GM1, mampu menghasilkan foto yang cukup tajam dan detailnya juga bagus dalam kondisi cahaya yang cukup. Namun jika kondisi cahaya cukup gelap akan muncul banyak noise yang cukup mengganggu ya. Tapi hal itu bisa sedikit diatasi dengan mode malam yang tersedia pada mode pemotretan. Atau kalau kalian ingin hasil foto yang lebih bagus lagi, kalian bisa install Gcam yang bisa kalian dapatkan di Google. Kamera ultrawide-nya cukup bagus dan untuk detailnya lumayan tajam, tapi untuk kualitas warnanya tidak sebaik kamera utama ya. Dan yang terakhir, kamera makro dan deep sensornya yang beresolusi 2 megapiksel memiliki fungsi yang sangat terbatas ya. Anggap aja sebagai pelengkap. Untuk kamera depan, Realme 5S mempunyai resolusi 13 megapiksel yang mampu menghasilkan foto yang cukup bagus untuk diupload ke sosial media. Dengan adanya fitur Beautify dan juga sudah didukung dengan mode HDR. Oke, lanjut untuk perekaman video. Realme 5S ini bisa merekam video sampai dengan resolusi 4K di 30 frame per second di kamera utamanya. Dan untuk lensa ultrawide hanya sampai 1080p 30 fps saja. Dan sayangnya di resolusi 4K belum support AIS ya, sehingga video yang dihasilkan tidak stabil. Tapi di resolusi 1080p sudah support AIS. Hasil perekaman video Realme 5S di resolusi Full HD 30 frame per second ya. Sayangnya fokusnya dia hunting ya, jedat-jedut. Ini coba gua geser. Dia fokusnya hunting guys, apalagi dalam kondisi cahaya yang redup ya. Sebenarnya fokusnya lumayan cepat ya. Oke, gua coba tes zoom. Dia bisa sampai 10 kali zoom ya. Oke, kita coba tes jalan. Oh ya, ini gua pegang tangan satu ya seperti biasa. Tada. Untuk dynamic range-nya lumayan bagus ya. Seperti ini. Sayang fokusnya aja ya di hunting ya. Sebenarnya bisa kalian kunci sebelum kalian bergerak ya. Dan ini hasil perekaman video di resolusi 4K 30 frame per second lensa utama. Kita tes zoom ya, apakah dia gambarnya lebih baik daripada 1080p tadi. Ini adalah zoom maksimal 10 kali. Oke. Sayangnya dari resolusi 4K ini dia nggak bisa stabil ya, AIS-nya dia nggak aktif, cuman aktif di 1080p aja. Untuk fokus dia lumayan bagus ya, cepet. Oke, bagaimana kalau kita tes jalan, apakah stabil? Ini gua pegang tangan satu ya, seperti biasa. Gua coba zoom langit. Cuacanya terik banget guys, panas. Oke. Bang.
Oke, lanjut kita ngomongin baterainya. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh, daya tahan Realme 5S ini sangatlah tangguh. HP ini mampu bertahan seharian lebih dengan hanya sekali cas, kalau cuman untuk penggunaan ringan hingga sedang tanpa bermain game ya. Sayangnya untuk pengisian daya hanya mendukung 10 watt saja yang membuatnya sangat lambat dalam mengisi daya. Membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam dari 0 sampai 100%. Oke, jadi kesimpulannya Realme 5S di tahun 2025 ini adalah ponsel yang hanya cocok untuk pengguna dengan kebutuhan dasar seperti teleponan, berbalas pesan di sosial media, browsing, dan sesekali bermain game ringan saja. Kalau kamu mengutamakan performa, layar yang cakep, atau kemampuan kamera yang canggih, gua rasa HP ini sudah tidak cocok ya. Namun, untuk pemakaian ringan dengan budget terbatas, Realme 5S ini bisa menjadi pilihan kalian untuk tahun 2025 ini, karena harganya yang sudah jauh turun apalagi untuk yang secondnya.